Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jombang dan seluruh jajaran. Ini paket lengkap hadir PDA, luar biasa. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mojo Agung, ini yang agak melankolis ya. Dan juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Jombang yang hadir pada pagi ini, dan Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Jombang, khususnya keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Mojo Agung yang saya cintai, saya banggakan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara tabligh akbar dalam rangka Milad Muhammadiyah 1 abad Kabupaten Jombang ini. Jadi kalau yang disebutkan Pak Ketua PDM tadi, kalau mubaliknya jangan dari Mojokerto, saya ini termasuk dari Surabaya, kan begitu ya. Tapi untungnya saya ini kelahiran Jombang, kan begitu ya. Jadi tidak masuk kriteria. Saya guyon sama Pak Ketua PCM tadi, wah ini saya tidak masuk kriteria ini karena ini orang Surabaya. Ya Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin untuk Pak Ketua PCM. Jadi ngurusi Muhammadiyah itu semakin diurus semakin banyak masalah. Betul. Semakin diurus Muhammadiyah itu semakin banyak ketemu masalahnya. Kenapa demikian? Yaitulah dinamika organisasi. Maka bergembiralah kalau kita ini diamanati ngurusi Persyarikatan Muhammadiyah. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati kalau ada masalah. Nah, supaya kita tidak sakit hati. Apalagi kalau dimasukkan ke dalam jiwa, kan begitu ya. Jadi tidak apa-apa Pak Ketua, insya Allah banyak teman. Tadi Pak Ketua PDM sudah nyampaikan, ada PDM, ada PWM. PWM itu selama ini memang selalu dicurigai oleh Pak Ketua PCM ini. Dipikir dekengan pusat itu PWM itu, kan begitu. Enggak. Kita paham kalau namanya mengelola amal usaha, ketika ada kesalahan maka tegakkan aturan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau sudah masalah keuangan ya sudah, memang harus ada tindakan tegas dan tidak perlu bingung. Jadi kalau misalnya ada masalah keuangan, kita kan sudah diingatkan oleh Allah Pak Ketua PCM. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Ini surat Al-Baqarah 153. Nanti dilompat satu ayat itu kan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti akan aku uji manusia, pasti akan aku uji ketua PWM, pasti akan aku uji ketua PDM, pasti akan aku uji ketua pimpinan cabang itu.
dengan ketakutan, dengan kelaparan, ya, dengan kehilangan harta benda, nyawa, buah-buahan. Fabasyiri sabir, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi kita ini kalau jadi ketua persyarikatan ya mesti ujiannya ya ada Pak Ketua. Jadi semakin tinggi kedudukan kita Pak Ketua, itu mesti akan diuji oleh Allah. Beda dengan ujian misalnya yang tidak jadi ketua PCM, yang tidak jadi ketua PDM, yang tidak jadi ketua PWM, apalagi jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Ujiannya juga akan semakin berat. Nah, maka wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita ini saja yang manusia biasa ini ya selalu diuji oleh Allah, tentu dengan ujian yang macam-macam. Dan itulah kita diminta oleh Allah untuk menyiapkan diri kita tadi. Innallaha ma'as sholihin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi tidak usah khawatir Pak Ketua, insya Allah PDM, PWM akan selalu berada di belakang PCM Mojoagung selama memperjuangkan kebenaran. Insya Allah kami akan siap membantu. Jenengan kalau misalnya pinjaman 2,8 miliar itu sedikit. Unmu Surabaya itu lo pinjami 300 miliar toh. Tapi saya ya ketawa-ketawa saja kan, begitu aja, tidak ada masalah. Nek gak iso bayar ya ngomong ae durung wayahe kan, gitu aja. Jadi tidak usah dibuat anu. Tapi yakinlah. Yang sering ayat saya sampaikan kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah, dekatkan diri kamu kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan. Dan akan aku berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datang. Gitu Pak Ketua ya? Optimis. Optimis boleh nangis tapi tetap optimis gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, Ustadz Adi Hidayat ini kan serangan di medsosnya luar biasa. Dulu ketika memberikan statement kaitannya dengan hukum musik kan begitu. Nah kemudian ada orang yang merasa tidak senang dengan statementnya beliau, bahkan kemudian yang tidak elok itu adalah menjustifikasi kalau Ustadz Adi Hidayat ini sudah kafir, Ustadz Adi Hidayat ini sudah murtad, gampangnya kan begitu. Ini kan luar biasa. Sampai saya lihat kemarin di Instagram itu kan dilihat bagaimana status universitasnya Ustadz Adi Hidayat yang wakil ketua Majelis Tabligh PP itu di Tripoli. Itu disebutkan itu perguruan tingginya Ustadz Adi Hidayat ranking 4000 sekian dunia. Makanya kalau ngomong ngawur kan begitu. Dan yang memberi komentar ini adalah Ustadz juga, yang menyebut dirinya Ustadz. Kalau namanya dakwah dengan model seperti ini, sama-sama ustadznya saling menjatuhkan, saling mengkafirkan, di mana ukhuwah Islamiyahnya ini? Ini yang saya kira yang harus kita hindari. Orang itu punya kelebihan, kadang orang itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan masing-masing orang itu kelebihannya tidak sama, bisa jadi berbeda-beda. Sama dengan anak kita itu.
Ada kan namanya kecerdasan multiple intelligence, kecerdasan majemuk itu. Anak kita itu tidak boleh disamakan dengan diri kita. Saya dokter misalnya, anak saya harus menjadi dokter. Enggak. Dan ini yang saya pahami. Ketika misalnya anak pertama saya itu sekolah di Semamda Surabaya, dia milih jurusan IPS sendiri. Itu kepala sekolahnya dan gurunya itu bingung. Iki anaknya Pak Suko, dokter, rektor waktu itu juga begitu. Telepon saya, Pak, ini putranya gimana kok milih IPS? Loh, yang milih siapa, Bu? Anaknya. Ya gak apa-apa, Bu, kan gitu. Loh, enggak apa-apa, Pak. Iya, enggak apa-apa. Loh, memangnya kenapa? Saya pikir Bapak ini nuntut anaknya jadi. Enggak. Oh, memang kemampuan dan senangnya anak saya di situ. Jangan dipaksa untuk menjadi dokter kalau dia memang tidak siap untuk menjadi dokter. Jadi itu pola. Karena saya paham betul dengan kelebihan anak saya. Yang nomor 2, pengen jadi dokter. Ya, kalau pengen jadi dokter, tahu resikonya. Nah sama, para ustadz itu juga, oh ini kelebihannya tafsir, ini kelebihannya di mungkin fikih, ini kelebihannya di bidang-bidang tertentu, yang tentu tidak boleh kemudian harus sama dengan kita. Jadi kalau kemudian Ustadz Adi Hidayat punya kapasitas untuk berijtihad, kalau tidak sama dengan kita, jangan kemudian dianggap Ustadz Adi Hidayat itu sudah kafir. Jangan hanya karena perbedaan pendapat kemudian kita ini membuat statement malah justru mengkafirkan orang lain. Ini mohon maaf ini Pak, ini penyakitnya para ustadz itu seperti itu. Saya khawatir Ustadz tadi dia itu kan luar biasa digitalisasinya. Ustadz Adi Hidayat itu mohon maaf ya, kalau sudah cari akses pendanaan itu luar biasa. PP Muhammadiyah itu kan mau membangun masjid raya di Jogja. Pak Ketum cerita, biar saya yang Pak Ustadz tadi, biar saya yang jadi ketua panitia. Insya Allah saya siap untuk mencarikan dana sampai terwujudnya masjid raya. Aksesnya luar biasa. Tapi kalau kemudian ada orang lain, ada ustadz lain yang kemudian berbeda pendapat dengan, jangan sampai menyalahkan. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, fahamilah dengan surat An-Nahl ayat 125. Bagaimana cara dakwah kita yang benar menurut Al-Quran. Berdakwah itu bukan mengajak, berdakwah itu mengajak, berdakwah itu bukan menjustifikasi. Menjustifikasi itu bukan selalu menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita.